Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Purnama. Saya merupakan mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Kita sepakat bahwa sebagian besar anak itu tidak seperti bagaimana mereka tampaknya, dan begitu banyak anak yang salah dipahami. Di sisi lain, seringkali kita mudah menjatuhkan penilaian pada anak, sedang kita tidak tahu apakah penilaian yang kita lakukan sudah sesuai dengan perkembangan anak yang sesungguhnya. Maka bagi seorang guru rasanya begitu luar biasa ketika kita bisa menjadi saksi atas perkembangan yang terjadi pada anak didik kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai asesmen perkembangan anak usia dini, sehingga kita lebih banyak tahu mengenai asesmen perkembangan anak usia dini itu seperti apa. Yang pertama adalah pengertian asesmen. Asesmen merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjajaki dan menelaah besaran jarak antara perkembangan yang seharusnya dicapai atau ideal atau what should be dengan perkembangan yang aktual. Kemudian, menurut salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Nada Sujana mengatakan bahwa asesmen adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa asesmen itu penting? Asesmen begitu penting karena 1. Setiap anak memiliki tempo dan irama perkembangan yang berbeda. 2. Kurikulum merupakan acuan yang bersifat generik dan normatif sehingga tidak bisa diberlakukan secara massal atau berlaku untuk semua anak didik. Ketiga, dalam proses dan hasil belajar, setiap anak memiliki perbedaan secara individual. Dan yang terakhir, dalam KBM, guru membutuhkan pengenalan dan pemahaman tentang pengetahuan serta kemampuan awal anak didik atau entering behavior. Selanjutnya adalah tujuan asesmen. Salvia dan Yeseldi seperti dikutip oleh Lerner 1988 pada halaman 54 mengatakan tujuan asesmen yaitu 1. Sebagai penyaringan atau screening. 2. Pengalih tangan atau referral. 3. Klasifikasi atau classification. 4. Perencanaan pembelajaran atau instructional planning. Dan yang terakhir adalah pemantauan kemajuan belajar anak atau monitoring people progress. Selanjutnya adalah prinsip asesmen. Apa saja prinsip-prinsip asesmen itu? Yang pertama adalah advokasi atau pendampingan. Yang kedua adalah kesesuaian pemrograman. Yang ketiga adalah ketergantungan pada metode dan alat. Yang keempat adalah equity atau keseimbangan. Yang kelima adalah menyeluruh atau komprehensif. Yang keenam adalah keahlian administratif. Yang ketujuh adalah pragmatisme. Yang kedelapan adalah objektif atau apa adanya. Yang kesembilan adalah continue atau terus-menerus. Dan yang terakhir adalah otentik atau bersifat alamiah. Yang terakhir adalah sasaran dari asesmen. Ada 4 sasaran dari asesmen itu. Apa saja? Yang pertama adalah CDBI atau Child Development Based of Assessment, merupakan suatu pendekatan asesmen yang memusatkan diri pada sasaran perkembangan anak. Yang kedua adalah PBA atau Play Based Assessment, merupakan suatu pendekatan asesmen yang memusatkan diri pada sasaran aktivitas proses bermain yang dilakukan anak. Yang ketiga adalah CBI atau Curriculum Based Assessment, merupakan suatu pendekatan asesmen yang memusatkan diri pada sasaran konten atau isi atau subject matter dalam kurikulum. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah MIBA atau Multiple Intelligence Based Assessment. Ini merupakan suatu pendekatan asesmen yang memusatkan diri pada sasaran dimensi kecerdasan jamak. Nah, itulah tadi pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, terutama dalam hal pemberian asesmen terhadap perkembangan anak usia dini. Saya Fadila Purnama, undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.